Inilah kisah Santo Michael Sang Malaikat Agung, yang diutus turun ke dunia oleh Tuhan kita, untuk menyelamatkan suatu wilayah, dari wabah yang mengerikan dan sangat mematikan. Santo Michael, diutus secara ajaib, untuk mengakhiri dua wabah yang mengerikan tersebut, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 April dengan jarak berabad-abad lamanya. Yang satu wabah yang menyerang kota Roma, Italia, dan yang satunya wabah penyakit di Telak Skala, Meksiko. Kisah menakjubkan di balik kastil para malaikat di Roma, dan sumur Santo Michael di Telak Skala, Meksiko. Keajaiban pertama, wabah di Roma berakhir secara ajaib. Bunda Perawan Maria dan Santo Mikael Sang Malaikat Agung, menampakkan diri kepada Paus Santo Gregorius Agung. Pada tahun 590, ketika Santo Gregorius Agung terpilih sebagai Paus, kota Roma dan seluruh Italia berada di tengah-tengah krisis yang mematikan. Faktanya, Paus Santo Gregorius terpilih karena pendahulunya, Paus Pelagius telah meninggal pada tanggal 7 Februari tahun 590, karena adanya epidemi tersebut. Pada tanggal 25 April tahun itu, Paus Suci Santo Gregorius meminta prosesi publik, melalui jalan-jalan di Roma, menuju ke sana, memohon diakhirinya epidemi ini. Ikon Bunda Maria yang dilukis oleh Santo Lukas Penginjil, dibawa di depan rombongan yang penuh doa. Saat prosesi berlangsung di sepanjang sungai Tiber, litani para kudus dilantunkan. Di akhir litani, pandangan Santo Gregorius tertuju ke atas, dan tiba-tiba dia melihat langit terbuka. Santo Michael Sang Malaikat Agung bersama dengan banyak malaikat lainnya, turun di atas kerumunan, dan aroma surgawi tampak memenuhi udara. Para malaikat mulai menyanyikan, Regina Caeli, kepada Perawan Maria yang terberkati, yang duduk di singgasana, di atas Michael dan para malaikat. Benar-benar terpesona oleh pemandangan yang luar biasa ini, Santo Gregorius mengakhiri paduan suara malaikat, dengan menyanyikan baris penutup Regina Caeli. Ora pro nobis Dem, Alleluia. Gaude et laetare, Virgo Maria, Haleluya. Quia surrexit Dominus Vere, Haleluya. Yang artinya, doakan kami kepada Tuhan, Haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, hai Perawan Maria, Haleluya, karena Tuhan benar-benar telah bangkit, Haleluya. Di akhir penglihatannya, Paus Gregorius menyaksikan Santo Michael Sang Malaikat Agung, menyarungkan pedangnya, dan semua penduduk sangat bergembira, karena wabah yang mengerikan itu pun berakhir. Gereja indah bernama Castel San Angelo, didirikan di lokasi di mana Santo Mikael dan para malaikat Tuhan, bersama Perawan Maria yang terberkati menampakkan diri, pada hari itu. Sejak saat itu, tanggal penampakan, tanggal 25 April yang menandai berakhirnya wabah, menjadi tanggal tetap untuk prosesi tahunan, yang kemudian dikenal di seluruh dunia Katolik sebagai litani besar, karena pada saat itu Santo Michael beserta para malaikat, ikut membacakan litani. Saat ini prosesi litani besar kadang-kadang disebut juga, prosesi Santo Markus, karena pada tanggal itu juga bertepatan dengan Hari Raya Santo Markus. Dan ini adalah keajaiban kedua, ketika wabah cacar kokolixtli yang sangat mengerikan, melanda Telak Skala di Meksiko pada tahun 1631. Santo Michael Sang Malaikat Agung, kembali diutus Tuhan kita, muncul sekali lagi pada prosesi litani besar, tanggal 25 April tahun 1631, atau berjarak 1041 tahun, dari kejadian di Roma. Dan berikut ini, kisahnya.
Lebih dari 1000 tahun, setelah berakhirnya wabah penyakit di Roma, dan tepatnya 100 tahun setelah penampakan Bunda Maria, kepada Santo Juan Diego di Bukit Tepeyac, yang kita kenal dengan Bunda Maria dari Guadalupe, tahun 1531. Ini terjadi tepatnya pada tahun 1631, kini ada penampakan lainnya di Meksiko, seperti apa yang terjadi di Roma tahun 590, penduduk asli Nativitas Tlaxcala Meksiko, yang kala itu juga dilanda wabah penyakit yang sangat mengerikan. Penyakit tersebut, yang disebut Kokolixtli oleh penduduk setempat, adalah bentuk cacar mengerikan dan mematikan, yang menyebabkan banyak penderitaan dan kematian bagi banyak orang. Seperti yang telah dilakukan pada setiap tanggal 25 April oleh umat Katolik di seluruh dunia, sejak masa Paus Santo Gregorius Agung, yaitu litani besar. Demikian juga yang dilakukan masyarakat Tlaxcala, mereka turut mengambil bagian dalam prosesi litani besar, berdoa untuk memohon agar diakhirinya wabah yang mengerikan tersebut, yang menimpa mereka. Sekali lagi, pada saat penderitaan besar ini, Tuhan kita mengabulkan permohonan mereka. Tuhan kembali mengutus Santo Michael Sang Malaikat Agung, untuk mengurangi wabah tersebut. Pada kesempatan kali ini, Malaikat Agung diutus oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya, kepada seorang penduduk asli Indian, yang bernama Diego Lazaro de San Francisco, atau kadang dipanggil Diego de San Lazaro, yang baru berusia 17 tahun. Pada saat itu, menjelang akhir prosesi litani besar, Diego Lazaro tiba-tiba melihat Santo Mikael Sang Malaikat Agung, dalam sebuah penglihatan. Malaikat Agung berbicara kepadanya dalam bahasa asli mereka, yakni bahasa Nahuatl, menyatakan demikian. Engkau harus tahu, bahwa aku adalah Santo Mikael Sang Malaikat Agung, dan aku datang untuk memberitahumu, bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan kehendakku, agar engkau memberitahu penduduk di sini, dan dimanapun di seluruh negeri, bahwa di dekat sebuah lembah, di antara dua punggung gunung itu, kamu akan menemukan mata air ajaib, yang airnya bisa menyembuhkan penyakit orang-orang. Kamu akan menemukannya di bawah batu besar. Jangan meragukan apa yang telah kukatakan kepadamu, dan jangan mengabaikan apa yang telah aku utus untuk kamu, lakukanlah. Segera setelah Santo Michael menghilang, Diego Lazaro dipenuhi dengan sukacita suci. Terkejut dengan penglihatan surgawi, dia segera bertanya kepada orang lain, apakah mereka juga pernah melihat Santo Michael. Dengan tatapan bingung dan jawaban dari orang-orang di sekitarnya memperjelas, bahwa dialah satu-satunya yang telah melihat pangeran penghuni surga. Diego Lazaro bingung dan kehilangan rasa percayanya. Dia berpikir, mungkin dia hanya menghayalkan seluruh pertemuan itu, dan dia memutuskan untuk tidak menceritakan pengalamannya kepada siapapun. Setelah beberapa hari, Malaikat Agung menampakkan diri kepada Diego Lazaro sekali lagi, dan kali ini Santo Michael sangat tidak senang. Dia berkata dengan suara menggelegar, "Mengapa kamu meragukan apa yang telah aku katakan kepadamu? Karena kamu tidak melakukan apa yang aku minta, maka kamu pun akan terkena dan merasakan penyakit yang menakutkan ini." Diego akhirnya jatuh sakit parah, karena menderita cacar Kokolixtli. Dia dalam keadaan kondisi kritis selama sekitar 1 minggu. Pada saat itu, dia merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir. Keluarganya memanggil seorang imam, dan dia menerima sakramen orang sakit. Tepat ketika orang-orang di sekitar Diego yakin bahwa dia sudah meninggal, Santo Michael turun tangan sekali lagi.
Kali ini, semua orang yang hadir melihat cahaya yang menyilaukan, yang membuat mereka sangat ketakutan, menyebabkan mereka semua lari dari gubuk. Diego menjelaskan setelahnya apa yang terjadi pada dia saat itu. Diego menceritakan bahwa Santo Michael memegang tangannya. Santo Michael membawa saya ke tempat yang dia ceritakan kepada saya sebelumnya. Santo Michael berjalan di depanku sepanjang malam, segala sesuatunya diterangi, saat dia, Sang Pangeran Agung melewatinya, seolah-olah saat itu tengah hari bolong. Bebatuan dan dahan terbelah saat dia lewat, membuka jalan bagi kami. Saat kami mencapai suatu tempat, saya melihat Santo Michael memegang tongkat emas yang di atasnya terdapat salib. Kemudian sang malaikat agung itu berkata, "Dari tempat yang saya sentuh dengan tongkat ini, kamu akan melihat mengalirnya mata air ajaib, seperti yang telah saya ceritakan selama prosesi litani. Jelaskan ini kepada semua orang, bahwa penyakit yang kamu derita adalah buah dari kemaksiatanmu." Setelah itu tiba-tiba, terdengarlah suara angin puting beliung bergemuruh menakutkan, teriakan jeritan-jeritan yang memekakkan telinga, diikuti suara ratapan serta rintihan, seolah-olah sekumpulan besar orang sedang diusir dari tempat itu. Aku gemetar ketakutan. Tampak bagiku bahwa seluruh punggung gunung seperti akan runtuh menimpaku selama kekacauan ini terjadi. Kemudian sang malaikat agung berkata, "Jangan takut, ini adalah suara-suara yang dibuat oleh setan-setan, musuh-musuhmu, karena mereka mengetahui manfaat besar yang akan diterima umat beriman melalui perantaraanku di tempat ini dari Tuhan kita. Banyak orang yang melihat keajaiban terjadi di sini akan bertobat dan melakukan penebusan dosa atas dosa-dosa mereka, dan semua akan bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihan-Nya. Mereka yang mendekati mata air ini, dengan keyakinan yang hidup, dan kesedihan atas kesalahan mereka, dengan air dari mata air ini, mereka akan memperoleh keringanan dalam penderitaan, dan mendapatkan yang mereka butuhkan. Dan bagi mereka yang berada di ambang kematian, akan menemukan rasa nyaman dari air ini." Setelah sang malaikat mengatakan itu, aku melihat cahaya terang benderang turun dari surga, menembus tanah di lokasi mata air. Santo Michael kemudian berkata lagi, "Cahaya yang telah kamu lihat turun dari surga ini, adalah kebajikan yang Tuhan berikan dalam penyelenggaraan ilahinya, pada musim semi ini, untuk kesehatan dan kesembuhan orang sakit, dan mereka yang membutuhkan." Sang malaikat agung berkata, "Beritahukan hal ini sekaligus kepada semua orang. Agar mereka dapat mempercayai kesaksianmu, saya berjanji akan melakukan keajaiban besar melalui kamu." Setelah itu, Santo Michael sang malaikat agung pun menghilang, dan aku menemukan diriku di sini, kembali di gubuk ini lagi, dan telah sembuh total. Keluarga dan teman-teman Diego sangat terkejut, tidak hanya oleh kilatan cahaya besar, yang membuat mereka ketakutan dan berlari keluar dari gubuk, yang benar-benar membuat mereka takjub. Setelah itu, mereka melihat Diego sembuh tiba-tiba secara ajaib, dan seperti bangun dari kematian. Mengingat perintah Santo Michael untuk menyebarkan devosi, Diego segera menemui pemimpin Fransiskan setempat, Pastor Friar Hernando Garcia Rendon, penjaga biara Nativitas. Diego Lazaro menceritakan kisahnya, karena tidak yakin apa yang harus dia lakukan, Pastor Friar Hernando memutuskan untuk mengirim Diego ke Gubernur Tlaxcala, Don Gregorio de Naciancen.
Diego menceritakan kepada gubernur seluruh kisah penampakan Santo Michael kepadanya. Tapi sayangnya, Don Gregorio menyimpulkan bahwa cerita tersebut adalah tidak benar. Dia melarang dan mengancam akan menghukum Diego, jika menyebarkan tentang penampakan tersebut. Diego kembali ke rumah, dia merasa sangat kecewa, namun tidak gentar dalam misinya, untuk menyebarkan berita tentang mata air ajaib tersebut. Diego pun kemudian mengumpulkan keluarga, dan beberapa temannya yang menyaksikan keajaiban itu, lalu mengajak mereka ke tempat di mana seperti yang diberitahukan oleh Santo Michael, tentang mata air tersebut. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka melihat sebuah batu besar menghalangi tempat itu. Dengan bersama-sama orang-orang mencoba memindahkan batu itu, tetapi batu itu tidak bergerak sedikitpun. Pada saat inilah Diego teringat kata-kata Santo Michael. Saya berjanji akan menghasilkan keajaiban besar melalui kamu. Diego segera meminta semua orang untuk mundur, dia berdoa memohon bantuan Santo Michael. Kemudian dia pun mendekati batu itu, lalu menyingkirkannya. Seketika itu juga mata air yang berada di bawahnya memancarkan air sebening kristal. Melihat kemampuan Diego memindahkan batu besar, dan kemudian air memancar dari mata air. Semua orang yang ikut percaya akan kebenaran kata-kata Diego. Berita tentang mata air ajaib ini pun menyebar dengan cepat ke seluruh pedesaan. Kisah selanjutnya setelah itu, seorang gadis muda yang juga terjangkit penyakit cacar, melihat penampakan Santo Michael dalam mimpinya. Santo memerintahkan dia untuk meminum air ajaib itu. Seorang kerabatnya membawakan air ajaib itu, dan kesehatan gadis muda itu pun kembali pulih. Mendengar hal tersebut, Diego memintanya untuk memberikan kesaksian kepada gubernur, namun gadis muda itu menolaknya, karena dia takut akan perlakuan kasar dari pemimpin yang skeptis tersebut. Di desa tetangga, terjadi keajaiban lain yang hampir sama dengan kejadian sebelumnya. Kali ini seorang wanita muda ini pun disembuhkan dari penyakit mengerikan tersebut, juga dengan minum air ajaib itu juga. Sekali lagi, Diego gagal meyakinkan wanita ini juga untuk mau berbicara kepada gubernur. Bulan-bulan berlalu, dan Diego merasa putus asa dalam upayanya untuk meyakinkan gubernur. Pada tanggal 13 November Santo Michael menampakkan diri sekali lagi kepadanya dan berkata, "Mengapa kamu bertindak pengecut dan lalai, dalam 2 kali yang aku perintahkan kepadamu? Apakah kamu ingin dihukum sekali lagi, karena ketidaktaatanmu? Bangun dan tekunlah, dalam memberitahukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu." Diego bergegas segera pergi ke mata air, dan mengisi kendi dengan air. Kali ini melewati tempat kediaman gubernur yang tidak mempercayainya, dia menemui Uskup Puebla, Don Gutierre Bernardo Quiros. Uskup yang baik hati itu, mendengarkan dengan penuh perhatian, kisah penampakan yang luar biasa dan dampaknya hingga saat ini. Mengingat betapa seringnya Bapa Surgawi, mengungkapkan misteri kerajaannya kepada orang-orang sederhana, dia sampai pada kesimpulan bahwa, pemuda Indian di hadapannya ini, benar-benar tulus. Ia pun berjanji akan melakukan penyelidikan, dan memerintahkan agar air suci tersebut dibagikan kepada orang sakit di daerah tersebut. Semua orang yang telah meminumnya, akan mengalami peningkatan kesehatan yang signifikan, atau bahkan langsung pulih sepenuhnya. Berita tentang kesembuhan ini segera dilaporkan kepada uskup, dan disebarkan di antara orang-orang di Puebla, Tlaxcala dan daerah lainnya. Orang-orang dari berbagai penjuru pun, mulai berdatangan ke sumur Saint Michael.
Seperti biasanya, Gereja Katolik tidak akan mengambil kesimpulan, tanpa alasan kuat dan data yang jelas. Ada 3 investigasi resmi, berkaitan penampakan Santo Michael Sang Malaikat Agung kepada Diego Lazzaro. Investigasi yang pertama, dibuat setahun setelah peristiwa tersebut terjadi, atas perintah Uskup Gutierre Bernardo Quiros. Dia memerintahkan Profesor Don Alonso Herrera, untuk hadir secara pribadi di tempat itu. Dan setelah memperoleh informasi yang tepat dari sejumlah saksi, dia memberikan persetujuan yang tegas, dan setelah memenuhi tugasnya, Kanon tetap yakin sepenuhnya akan kebenaran penampakan tersebut. Bahkan diselenggarakannya perayaan Misa Agung, bagi para umat di gereja terdekat pada tanggal 29 Oktober tahun 1632. Berdasarkan banyak kesaksian dan mukjizat yang telah diverifikasi, Uskup Don Quiros memberikan persetujuan gerejawi, dan segera memerintahkan pembangunan kapel pertama. 11 tahun kemudian, Uskup Don Juan de Palafox memerintahkan investigasi kedua dengan dekrit berikut. Setelah mengunjungi lokasi tersebut, dan mendapatkan informasi kepada diri kami sendiri, bahwa tampaknya hal-hal menakjubkan, yang telah dilakukan Tuhan melalui Malaikat Agung ada dasarnya, kami memberikan komisi kepada pemberi lisensi Gabriel Perez de Alvarado, Pastor Nativitas, untuk menyelidiki yayasan ini. Diterbitkan di Puebla, pada tanggal 1 Desember tahun 1643. Saksi yang dipilih adalah 10 orang, 7 orang Spanyol dan 3 orang Indian. Di antara yang terakhir adalah Andres Perez sepupu Diego, dan nenek dari pihak ibunya, Isabel Castillan Suchaitel. Interogasi selesai pada bulan Januari tahun 1644. Investigasi ketiga dilakukan oleh Kanon Katedral Puebla, pada tahun 1675. Sejak 1631, peziarah dari seluruh dunia datang mengunjungi situs, dan gereja keajaiban yang dinamai San Miguel del Milagro, dan mengambil bagian dalam air ajaib dari mata air. Sang visioner, Diego de San Lazaro, meninggal pada usia 20 tahun, hanya 3 tahun setelah penampakan. Dia mengabdikan 3 tahun terakhir dari hidupnya yang singkat, sepenuhnya untuk melayani Pangeran Suci Saint Michael, dan orang sakit yang datang ke mata air ajaib. Dia adalah petugas kebersihan kapel kecil pertama, yang dibangun di lokasi penampakan, dan dia juga menjadi petugas rumah sakit bagi orang sakit yang datang berziarah. Dia rajin merawat orang sakit, dia membasuh mereka dengan air dan tanah liat dari mata air, dan dia menghibur mereka dengan kata-katanya yang penuh semangat. Hidupnya keras dan penuh penyesalan. Dia menghabiskan waktu berjam-jam dalam doa sedemikian rupa, sehingga kehidupan dan kebajikannya, menjadi kesaksian kuat tentang kebenaran penampakan tersebut. Saat ini jenazah sucinya dimakamkan di belakang altar tinggi gereja. Prosesi berlanjut hingga hari ini dan umat beriman khususnya berduyun-duyun ke tempat doa, pada tanggal 25 April hari ketika Santo Mikael pertama kali muncul, dalam prosesi dan tanggal 29 September Pesta Malaikat Gabriel, Rafael dan Mikael. Seperti yang dijanjikan oleh Santo Mikael, wabah penyakit pada saat itu tidak hanya berakhir, namun banyak pertobatan, dan penyembuhan yang terjadi di sana, selama berabad-abad. Demikianlah kisah bagaimana Tuhan kita begitu baiknya, hingga mengutus Santo Michael Sang Malaikat Agung. Tidak hanya menyelamatkan banyak orang dari wabah penyakit yang mengerikan, tapi juga mengingatkan kita akan akibat dari kelalaian dan dosa-dosa kita. Semoga kisah ini
bisa menambah kekuatan iman kita sebagai umat Katolik, dan semoga kita selalu dibimbing di jalannya. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.